Khotbah Minggu hari ke-40, 9 Februari tahun 2025. Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Perikop, Petrus penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Minggu hari ke-40 tahun 2025, tanggal 9 Februari tahun 2024. Khotbah pada minggu ini adalah diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Dengan perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itulah firman Tuhan, khotbah pada minggu ini. Sebelum kita masuk dalam khotbah,
kita tetap melihat apa prakhotbah yang sudah diberikan oleh Almanak HKBP. Kita melihat di sini ya. Prakhotbah diambil dari kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Dan di sini menyatakan tugas para dami dengan perikop tugas para nabi. Nah, kalau kita baca pasal 3 ayat 1 sampai 8, ada makna pesan moral dan pembelajaran dari perikop ini. Apa makna perikop ini? Kita lihat ya. Kita diajak untuk memahami pentingnya hubungan antara Allah dengan umatnya. Ini yang pertama. Pentingnya hubungan antara Allah dengan umatnya. Serta tanggung jawab yang dimiliki oleh umat panggilan terhadap perintah Allah. Jadi hubungan antara Allah dengan umatnya serta tanggung jawab yang dimiliki umat terhadap panggilan dan peringatan Allah. Jadi ada panggilan dan peringatan dari Allah. Amos menekankan bahwa Allah tidak melakukan sesuatu tanpa mengungkapkan maksudnya. Jadi Allah tidak mungkin dia menyampaikan sesuatu tanpa ada maksudnya. Melalui para nabinya yang menjadi ya suaranya bagi umat. Jadi para nabi inilah sebagai penyambung lidah atau penyambung suara dari para Allah. Nah, kalau dalam Amos 3 ayat 3 dikatakan, dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika tidak berjanji? Ini yang menjadi kita lihat maknanya. Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika tidak berjanji? Tidak mungkin. Tetapi kalau secara kebetulan itu lain masalah. Kalau yang pasti bisa berjalan bersama adalah adanya janji yang telah dilakukan. Nah, ini menggambarkan pentingnya kesepakatan dan persatuan dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi ada kesepakatan dan persatuan untuk berhubungan dengan Allah. Inilah pesan moral daripada inilah makna daripada perikop ini. Artinya ya, dikatakan, dapatkah dua orang berjanji bersama jika tidak berjanji? Yang pasti menggambarkan bahwa pentingnya kesepakatan dengan serius ya, dan persatuan dalam hubungan kita dengan Allah. Kemudian apa pesan moral daripada prakhotbah? Kita lihat. Kita harus mendengarkan dan merespon dengan serius ketika Allah berbicara, baik melalui firman-Nya maupun melalui hamba-hambanya atau para nabi. Jadi harus merespon apabila ada. Nanti kita lihat dalam khotbah. Ini adalah merupakan prakhotbah. Jadi kita harus merespon ya dengan serius ketika Allah berbicara baik melalui firman-Nya dan juga para nabi. Ini yang pesan moral daripada perikop ini. Kemudian bagaimana pembelajaran dari perikop ini? Kesepakatan dan saling pengertian. Jadi ada kesepakatan dan saling pengertian dalam hubungan kita dengan Allah.
Jadi dalam membuat hubungan dengan Allah ada kesepakatan dan saling pengertian. Allah mengisyaratkan umatnya tentang tanggung jawab, ya, mendengarkan suaranya dan mengikuti perjanjiannya terhadap kesatuan atau adanya dalam diri kita untuk menjaga kekudusan dalam dosa. Jadi, kembalilah kepada Tuhan penuh dengan kasih dan pengampunan. Ini yang utama yang bisa kita lihat dalam pembelajaran ini. Kembalilah kepada Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Kalau dalam makna tadi kita lihat adalah diajak untuk memahami pentingnya hubungan antara Allah dengan umatnya, serta tanggung jawab yang dimiliki umat terhadap panggilan dan peringatan Allah. Peringatan Allah melalui para nabinya dan firman-Nya. Nah, sehingga sebagai inti daripada perikop ini dikatakan adalah kembalilah kepada Tuhan penuh dengan kasih dan pengampunan. Itulah kesimpulan kita dalam Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini. Tadi sudah kita baca khotbah minggu ini. Sekarang mari kita lihat apa makna dari semua yang sudah kita baca. Adanya Yesus berdiri di pantai danau, ya, dan melihat perahu ada dua. Kemudian dia naik perahu dan dia berkhotbah dari perahu. Dan di sana ada Simon Petrus, ya, dan juga ada temannya, ya, Yohanes. Dan apa makna daripada khotbah hari ini? Kita lihat perikop ini, Yesus memilih Petrus untuk menebar jala di tengah laut setelah mereka berusaha seharian tanpa hasil. Nah, jadi ada perintah dari Yesus kepada Petrus, tebarkanlah jalamu di tengah laut. Nah, padahal seharian mereka tidak mendapatkan ikan. Berarti dari pagi sampai sore tidak mendapatkan ikan. Tapi pada saat itu Yesus mengatakan, tebarkan jalamu. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keraguan atau ketakutan, iman ketaatan kepada Yesus membawa hasil yang luar biasa. Jadi ada keraguan daripada Petrus. Ada keraguan. Kami sudah berusaha dari pagi hingga sekarang, tidak ada mendapatkan ikan. Artinya Yesus suruh tebarkan lagi. Mungkin pada tempat yang sama ditebarkan jalannya itu. Tapi kenapa ada keraguan? Namun dengan iman yang penuh percaya, Petrus menjalankan dan menebarkan perahu di atas perahu jalannya kepada di tengah. Dia ikuti perintah daripada Yesus. Dengan mengikuti perintah itu, maka Yesus, kita lihat, meyakinkan Petrus bahwa engkau akan berhasil. Nah, dengan mengikuti perintah Yesus, maka kelihatan hasilnya bahwa mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bahkan dimasukkan dalam perahu yang lainnya, kedua perahunya itu hampir tenggelam matanya. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Kita mau lihat. Tuhan memimpin langkah-langkah kita bahkan saat menghadapi ketidakpastian
dapat memberikan kekuatan dan keyakinan. Jadi dalam ketidakpastian di mana mereka, Simon Petrus dan teman-temannya sudah seharian menjala ikan tapi tidak mendapatkan ikan. Dalam persoalan inilah Yesus datang, ya. Bahwa dikatakan dalam ketidakpastian, ya, dapat memberikan kekuatan dan keyakinan. Jadi ada semacam kekuatan dan keyakinan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Kemudian bagaimana kita melihat apa pembelajaran, ajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Pertama, tadi adalah peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keraguan, tapi tetap yakin bahwa ada harapan. Petrus menjalankan. Kemudian pesan moralnya adalah Tuhan memimpin langkah-langkah kita bahkan saat menghadapi ketidakpastian. Artinya, tadi Petrus mengalami tidak mendapatkan ikan. Dia sudah mulai ada keraguan, ya, dengan perintah Yesus untuk ditebarkan jalannya. Tapi dia tetap yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu menjadi bermakna bagi Petrus. Nah, kemudian pembelajaran apa yang bisa kita lihat dari perikop ini? Pertama, tidak menyukai kuasa Allah dalam hidup kita, ya. Jadi tidak menyukai kuasa Allah dalam hidup kita, terutama di saat menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Jadi kadang-kadang kita tidak meyakini kuasa daripada Allah di saat peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Ini yang pembelajaran pertama. Yang kedua, iman dan ketaatan pada Tuhan dapat membawa hasil yang melimpah, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Jadi dalam situasi yang tidak memungkinkan, dapat membawa hasil yang melimpah. Contoh tadi, Petrus sudah seharian menjala ikan, tidak dapat. Tapi kok disuruh menebarkan jalannya lagi? Inilah yang dikatakan bahwa iman dan ketaatan pada Tuhan dapat membawa hasil yang melimpah, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Seperti Petrus menjala, ya, ikan seharian, tidak dapat ikan banyak, dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus dapat ikan banyak, bahkan mencapai ratusan ekor. Inilah pembelajaran yang bisa kita petik dari perikop ini. Dalam situasi keraguan dan kita tidak menguasai kuasa, Tuhan mengatakan bahwa ini mungkin mustahil, mana mungkin bisa dapat ikan, padahal kita sudah seharian menjala. Tapi dengan iman yang kuat dan yakin bahwa percaya kepada Tuhan, apa kata-kata Yesus, itu menjadi bukti bahwa hasil yang melimpah, mereka mendapatkan ikan, sehingga perahunya tidak kuat, bahkan hampir tenggelam, dua-duanya berisi ikan. Nah, ini sering kita dalam situasi sulit, kadang-kadang kita kaget apabila mencapai sesuatu yang berhasil atas penyertaan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita mengenai perikop ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan dalam khotbah hari ini. Ya. Pertanyaan pertama, apa makna ketaatan dalam konteks, ya, tantangan hidup sehari-hari, dan bagaimana kita dapat mempraktekkannya? Itu pertanyaan pertama. Jadi, apa makna ketaatan, ya, dalam konteks tantangan hidup sehari-hari? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari,
ada tantangan. Dan bagaimana makna ketaatan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian bagaimana kita dapat mempraktekkannya, mempraktekkan ketaatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan bahwa ketaatan dalam konteks tantangan hidup sehari-hari berarti menjalankan perintah dan ajaran Tuhan, meskipun menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Ketaatan adalah menjadi pondasi untuk menghadapi berbagai ujian. Jadi adanya ketaatan kita, kesetiaan itu merupakan pondasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang diharapkan mengarah pada pertumbuhan iman yang lebih besar. Jadi dengan adanya kesetiaan itu akan mengarah pada pertumbuhan iman yang lebih besar. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak menyalahkan, maka hikmat itu akan diberikannya kepadanya. Jadi artinya kalau ada orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Itulah praktek yang bisa kita lakukan untuk menguji ketaatan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan ketaatan itu adalah merupakan yang diharapkan untuk pertumbuhan iman yang lebih dalam. Bahkan di sini dikatakan, kalau kita masih kekurangan hikmat atau ragu di dalam kesetiaan kita kepada Allah, kita minta hikmat kepada Allah. Di sini dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak menyalahkan, maka hikmat itu akan diberikannya kepadanya. Jadi tidak ada yang menyalahkan kita kalau kita meminta hikmat kepada Allah, dan Allah akan memberikannya. Ayat ini mengingatkan apa yang diingatkan oleh ayat ini dengan adanya kita meminta hikmat kepada Allah. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya meminta hikmat dari Allah menjalankan kehidupan sehari-hari. Dikuatkan oleh Matius pasal 25 ayat 40. Menjaga hubungan baik dengan sesama, membantu salah seorang yang hina, miskin, sama dengan membantu Tuhan. Nah, jadi untuk berkhidmat itu sebenarnya apabila kita sudah membantu orang lain yang miskin, itu sudah membantu karakter Allah, karakter Tuhan. Nah, jadi kita tadi ada pertanyaan, apa makna ketaatan dalam konteks tantangan hidup? Ketaatan kepada Tuhan adalah untuk memberikan hikmat kepada kita dengan menjalankan karakter Tuhan. Jadi kita dapat mempraktekkannya. Prakteknya adalah membantu orang yang memang miskin atau orang yang hina dan membutuhkan pertolongan. Itulah salah satu cara
ketaatan kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita sudah menjalankan karakter Allah, yaitu kasih, dengan jalan membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita sudah membantu Allah dalam situasi tersebut. Nah, kemudian dalam pertanyaan kedua, kita lihat bagaimana cara membedakan antara suara Tuhan, membedakan suara Tuhan dan suara keraguan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dan suara keraguan dalam mengambil keputusan. Tadi Petrus dalam keraguan, dia mendengarkan suara Tuhan, tebarkan jalamu, langsung ditebarkan. Dan kemudian kita lihat pada saat akhir, ya, dia meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Itulah yang kita lihat, adanya suara Tuhan dan suara keraguan dari kita. Bagaimana mengatasi ini? Nah, dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk membedakan antara suara Tuhan dan suara keraguan yang seringkali muncul dari dalam diri kita. Jadi kadang itu ada suara Tuhan sudah masuk, harusnya kita menjalankan. Tapi ada suara keraguan dalam hati kita untuk mengambil suatu keputusan. Jadi disinilah kita bergumul. Dan Petrus tadi, pergumulan Petrus sudah jelas. Suara Tuhan dan suara keraguan, dan dia langsung mengikut apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, kemudian dalam kitab para nabi juga tadi, dalam Amos, harus kita mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya. Karena suara Tuhan itu melalui para nabi, itu adalah merupakan nyata dan menjadi membawa berkat bagi umat Israel. Nah, sekarang ada suara Tuhan dan ada suara keraguan. Terus bagaimana kita memadukan ini dalam mengambil keputusan? Nah, disinilah suara Tuhan biasanya membawa kedamaian. Jadi definisi yang jelas dan terasa sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi suara Tuhan membawa kedamaian dan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, sementara suara keraguan cenderung menciptakan kebingungan dan ketakutan. Jadi ada kebingungan dan ketakutan. Tapi kalau suara Tuhan adalah menciptakan kedamaian dan definisi yang jelas, terasa sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Itu suara Tuhan. Tapi suara keraguan cenderung menciptakan kebingungan dan ketakutan. Kalau saya jalankan apa iya? Ada keraguan dan ada ketakutan. Namun dalam hal ini dikatakan membedakan suara Tuhan dan suara keraguan, kita harus mempertimbangkan dengan matang. Apa dasar kita untuk mempertimbangkan kedua hal tersebut, adanya suara Tuhan dan adanya suara keraguan? Nah, mari kita lihat
dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah kebutuhanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jadi dalam hal kita menjalankan ada suara Tuhan dan ada suara keraguan, maka kuncinya adalah jangan khawatir, jangan bingung. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dengan 7 dikatakan, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah kekhawatiranmu, ya, dan segala kebutuhanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, tentu disertai dengan ucapan syukur. Jadi dengan doa, permohonan, dan mengucap syukur. Dengan demikian maka suara Tuhan akan tercipta dalam diri kita dan suara keraguan akan hilang. Karena jangan khawatir tentang apapun, ada jaminan bagi kita untuk tidak khawatir dan ragu. Ya. Asal kita sampaikan permohonan kebutuhan kita dengan doa dan mengucap syukur. Bersyukur adalah intinya. Maka dengan demikian dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi jelas. Jadi apabila hal itu sudah kita jalankan dengan baik, kekhawatiran kita sampaikan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, artinya bisa melebihi akal sehat kita, ya, melampaui segala akal kita, dan juga untuk memelihara cara berpikir kita di dalam Yesus Kristus. Jadi dengan demikian cara berpikir kita dan dipelihara oleh Yesus, dan damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal apabila kita menyerahkan segala kekhawatiran kita dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Jadi sehingga dengan suara Tuhan dan keraguan yang bisa membuat kita bingung dan ketakutan, maka dijamin oleh Tuhan dengan menyampaikan kepada Tuhan, semua kekuatan kita akan terjawab. Sehingga kita damai sejahtera Allah melampaui akal kita dan memelihara pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Itulah jawaban daripada pertanyaan nomor 2, yang suara Tuhan dan suara keraguan yang bisa mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Suara Tuhan biasanya menghadirkan kedamaian yang melampaui segala akal, memberikan kita kejelasan dalam menghadapi kebimbangan dan kekhawatiran yang muncul dari dalam hati. Nah, ini jelas membuat kita menjadi kuat iman dan percaya meyakini suara Tuhan. Dan sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Apa saja contoh nyata dari iman yang menghasilkan perubahan dalam hidup pribadi atau komunitas? Apa contoh nyata, ya, dari iman yang menghasilkan perubahan dalam hidup pribadi dan komunitas? Inilah yang merupakan kesimpulan kita dalam perikop ini. Apa contoh nyata bahwa
Iman yang menghasilkan perubahan dalam hidup pribadi atau komunitas. Iman yang tulus dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam hidup seseorang dan juga di komunitasnya. Jadi iman yang tulus dapat menghasilkan perubahan yang signifikan, yang berguna dalam hidup seseorang dan juga komunitasnya. Kita melihat dalam konteks Kristen. Bagaimana dalam konteks Kristen? Kita lihat, iman seringkali menjadi pendorong untuk bertindak dengan kasih, memberikan salam damai dan berkat baik kepada sesama. Hal ini dapat kita lihat dalam kisah Zakheus. Apa kisah Zakheus? Jadi iman yang tulus dan mengikuti menjadi pendorong untuk bertindak dengan kasih. Adanya iman yang tulus menjadi pendorong untuk bertindak dengan kasih. Kita lihat contoh dalam diri Zakheus. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Jawab Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini juga anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Apa sebabnya ini dinyatakan oleh Yesus? Kita tahu Zakheus dalam pasal 19 ayat 8 mengatakan, kemudian di rumahnya, jadi di rumah Zakheus. Jadi Zakheus pada waktu Yesus berada di lingkungan daripada masyarakat Yahudi, Zakheus orangnya pendek. Jadi dia sulit untuk bisa melihat jelas wajah daripada Yesus. Dia naik ke salah satu pohon, hanya untuk bisa melihat wajah Yesus. Tapi Yesus sangat menanggapinya dengan positif. Maka kita lihat dalam ayat 9 sampai 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Jadi pada waktu itu Yesus mengatakan kepada Zakheus, "Zakheus, saya akan datang ke rumahmu." Zakheus langsung pulang, turun. Begitu Zakheus dilihat memanjat supaya melihat Yesus, Yesus tahu pikiran Zakheus. Walaupun Zakheus itu adalah pemungut cukai dan juga dibenci banyak orang, tapi Yesus melihat dia. Maka Yesus mengatakan, "Saya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi kenapa dikatakan menyelamatkan dan mencari anak yang hilang? Karena pemungut cukai itu biasanya dibenci oleh orang. Karena tindakannya memang dia sudah dikuasai dunia kadang-kadang. Artinya dengan memungut cukai dia bisa membayar pajak orang, bisa diselewengkan, banyaklah hal-hal yang dilakukan. Maka di Israel itu sangat dibenci oleh masyarakat pemungut cukai. Nah, Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Kemudian ayat sebelumnya kita lihat dalam pasal 19 ayat 8. Kemudian di rumahnya,
Zakheus berdiri dan berkata, Yesus Tuhan. Jadi sudah ada pengakuan dari Zakheus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian pernyataan daripada Zakheus waktu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka dia katakan di hadapan Yesus, separuh dari harta saya akan saya serahkan kepada orang miskin. Itulah iman yang tulus bisa membuat perubahan yang besar. Dan kemudian Zakheus mengatakan, dan siapa saja yang pernah saya tipu, artinya mungkin dibohongin dalam pemungut cukai ya. Harusnya mungkin sekian tapi dibilang sekian supaya buat negara sekian tapi ada buat dia lebihnya. Nah di sini dikatakan, siapa saja yang pernah saya tipu akan saya bayar kembali kepadanya 4 kali lipat. Coba kita lihat ya. Iman yang tulus katanya tadi membuat perubahan yang luar biasa. Nah, kisah Zakheus merupakan contoh yang jelas tentang bagaimana iman dapat mengubah hidup seseorang. Akhirnya dengan iman yang tulus dari Zakheus, maka Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Berarti seisi rumah, berarti Zakheus dan seisi rumahnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab katanya, orang ini juga anak Abraham. Artinya keturunan Abraham ya. Dan anak manusia datang atau Yesus ya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jelas, jadi dianggapnya tadi Zakheus itu sudah hilang karena dia seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang. Jadi Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini hanya karena ada iman yang tulus dari Zakheus mengatakan bahwa separuh dari harta saya serahkan kepada orang miskin. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, saya bayar 4 kali lipat. Pikiran sangat dihargai oleh Tuhan. Maka hati-hatilah kita untuk berpikir dan memikirkan sesuatu. Sebab pikiran kita pun sudah dinilai oleh Tuhan. Ini buktinya. Zakheus baru mengatakan, belum menjalankan. Dia belum menjalankan, hartanya belum dibagi, belum. Baru pikiran dia. Separuh harta saya serahkan kepada orang. Pikiran. Apakah itu dijalankan apa tidak? Tapi dengan pikiran ini, Yesus sudah mengatakan, kamu selamat dan keluargamu. Inilah hebatnya pikiran manusia yang sangat cerdik dan dihargai oleh Tuhan. Maka dikatakan otak yang merencanakan kejahatan dibenci oleh Tuhan. Tapi otak yang merencanakan kebaikan itu dihargai oleh Tuhan. Kita lihat pikiran-pikiran yang dihargai Tuhan siapa saja dalam Alkitab. Saya selalu mengatakan Daud. Nabi Daud ya, bahwa pikiran dia dihargai oleh Tuhan. Hanya dia mau membangun rumah Allah untuk tempat kemah, tempat perjanjian, tabut perjanjian Tuhan mau dipindahkan di kemah. Itu sangat dihargai oleh Tuhan. Sangat dihargai. Dan dikatakan menghargai kepada Daud atas pikirannya yang mau memindahkan peti perjanjian Tuhan dari kemah ke bait suci. Tuhan mengatakan, belum pernah ada orang yang memikirkan saya selalu berada di kemah dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tapi saya, kata Tuhan, tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Tapi kenapa belum pernah ada yang memikirkan hal itu?
baru setelah Daud berada di istana, dia memikirkan hal itu. Itu sangat dihargai Allah. Apa penghargaan bagi Daud? Dari keturunanmu akan membangun bait suci bagiku, dan dari keturunanmu menjadi raja segala raja yang memimpin di kota Sion, pemerintahannya selama-lamanya. Itu dari New of Jerusalem. Nah, jadi pikiran itu sangat dihargai oleh Tuhan. Termasuk Zakheus. Otaknya mengatakan bahwa separuh harta saya serahkan kepada orang miskin. Sudah bekerja otaknya, itu didasari karena iman. Tadi keputusan iman. Suara Tuhan dengan suara kebimbangan dan keraguan itu harus didasarkan pada suara Tuhan yang membawa kedamaian dan kekuatan. Tapi suara keraguan itu menimbulkan kebingungan dan ketakutan, kekhawatiran. Nah, di sini Zakheus sebagai contoh. Separuh dari pikirannya dihargai Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Adanya pernyataan Zakheus mengatakan bahwa separuh hartanya akan diserahkan kepada orang miskin. Dan Yesus datang untuk mencari orang yang hilang. Ini jelas dikatakan. Dan juga semua keturunan Abraham itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Termasuk juga dia keturunan Abraham katanya. Nah, mungkin lebih luas jelasnya adalah keturunan Adam. Semua manusia di dunia ini adalah keturunan Adam, dan yang layak dibantu dan diselamatkan oleh Tuhan Allah. Karena dia datang kepada semua manusia yang ada di dunia ini, tidak pilih kasih. Apakah hanya bangsa Yahudi? Tidak. Semua bangsa, siapapun yang percaya kepadanya. Dan apalagi bangsa Batak, no mention datang ke tanah Batak, itu juga termasuk sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kisah Zakheus merupakan contoh yang jelas tentang bagaimana iman dapat mengubah hidup seseorang. Ya. Nah, setelah berteman dengan Yesus, Zakheus menunjukkan dengan segala mempengaruhi dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Jadi dengan dia mengikut Yesus dan tunduk kepada Yesus, dia memperbaiki masa lalu. Misalnya ada masa lalu yang ada menipu atau membohongi orang, maka dia akan memperbaiki kesalahan masa lalu dan menggunakan kekayaannya untuk orang lain. Jadi kekayaannya itu sudah berguna bagi orang lain. Dia sudah berguna bagi orang lain. Itulah dia memperbaiki kesalahan masa lalu dan memberikan kekayaannya untuk orang lain. Inilah yang bisa kita lihat suatu transformasi dalam hidupnya. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Ini adalah menunjukkan bahwa iman yang tulus dapat memicu tindakan nyata yang berdampak positif baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan sekitar. Jadi dengan iman yang tulus tadi itu sudah bisa membantu kehidupan pribadi dan juga lingkungan sekitar atau komunitas kita. Ya, dengan adanya ketulusan iman dalam berbuat dan bertindak, sehingga bisa membantu komunitas kita untuk bersinergi bersama-sama. Itulah khotbah pada minggu ini. Dikatakan bahwa Petrus menghilangkan keraguan dan mendengarkan suara Tuhan, sehingga dia menjadi
penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Ya, karena dia sudah dipilih oleh Yesus. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh-contoh seperti Zakheus, iman bisa mengubah pola hidup kita. Dari tadinya tidak memiliki kasih, tapi setelah dikuatkan dengan iman, menjadi memiliki kasih sebagai karakter Allah. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Bagi orang yang tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Di sini jelas Zakheus telah mengenal Allah dan memiliki kasih dengan pernyataan yang sangat luar biasa seperti mengatakan, separuh dari harta saya serahkan kepada orang miskin. Dan juga bila ada yang saya tipu, saya kembalikan 4 kali lipat. Jadi dia memperbaiki kesalahan masa lalu dan juga membantu orang yang membutuhkan. Itulah firman Tuhan pada hari ini, sehingga kita hilangkan keraguan kita dan kita tetap mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah relung-relung sunyi dalam hidup ini. God spot kita, itulah suara Tuhan yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga apabila suara Tuhan itu menjadi mercusuar dalam hidup kita, maka belenggu-belenggu yang menutupi dalam sekitarnya seperti dosa dan juga adalah kita iri, dengki, ya, menggunjing, itu akan hilang apabila God spot kita berkibar dengan baik dengan iman yang tulus. Itulah khotbah pada minggu ini. Semoga bisa kita mengikuti teladan Petrus, tidak ambil pusing, diperintahkan langsung mau mengikuti suara Tuhan, dan dia langsung pengikut Yesus menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.